إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإيمان رحمكم الله وأعزكم الله جميعا. Senantiasa kita memanjatkan syukur kepada Allah dan senantiasa kita memuji Allah dengan segala kesempurnaan dan ketinggian nama-nama dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Jalla wa'ala. Atas segala karunia nikmat al-zahira wal batinah yang Allah limpahkan kepada kita bimannihi wa karamih, terlebih khusus nikmat iman wal islam was sunnah yang Allah tetapkan pada kita semua bitaufiqi jalla wa ala. Kita memohon kepada Allah agar menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya bil ibadah bi fi'lil al-awamir wan nawahi wa ijtinabin nawahi bi fi'lil awamir wa ijtinabin nawahi. Insyaallah ta'ala kita melanjutkan kembali murajaah kita di hadha syahr al-mubarak, syahrul Ramadan, pelajaran tafsirul Quranul Karim di Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah pada surat Al-An'am ayat yang ke-51 fi qaulillahi jalla wa ala wa andir bihil ladina yakhafuna ay yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Pada ayat ini sebagaimana yang telah kita murajaah dari tafsir Syekh rahimahullah menjelaskan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya alaihi salatu wassalam untuk memberikan peringatan kepada segenap umat manusia dan lebih khusus pada orang-orang yang dibatasi dengan keutamaan, yakni orang-orang yang takut kepada Allah, kepada hari di mana manusia seluruhnya dikumpulkan oleh Allah di mahsyar, di mana di hari itu laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi', tidak ada seorang pun
yang menjadi wali, yang memberikan dukungan, memberikan pertolongan, dan yang sejenisnya di saat manusia di mahsyar menghadap Allah Jalla wa'ala, dan juga tidak ada seorang pun yang memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana telah kita bahas dari keterangan Syekh rahimahullah dari arti syafaat, demikian juga pembagian syafaat yang terbagi menjadi dua, yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah dari syafaat nanti di yaumul qiyamah, yang sebelumnya Syekh telah menjelaskan dari jenis syafaat di dunia. Adapun syafaat nanti di yaumul qiyamah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syafaat batilah mardudah, syafaat yang batil dan tertolak, yaitu syafaatnya yang diyakini oleh orang-orang musyrikin, sebagaimana yang telah kita bahas bahwa berhala mereka meyakini, memahami berhala mereka bisa memberikan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Dengan lancangnya mereka mengatakan atas izin Allah, padahal Allah tidak ada seorang pun yang bisa mengaturnya, menakut-nakuti Allah Jalla wa'ala, sebagaimana yang telah kita bahas. Ini syafaat batil yang dipahami oleh orang-orang musyrikin dan tertolak di sisi Allah Jalla wa'ala. قال رحمه الله فالحاصل أن الشفاعة يوم القيامة قسمان، قسم مقبول وقسم مردود. Dijelaskan dalam kesimpulan Syekh rahimahullah bahwa syafaat nanti di hari kiamat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syafaat yang diterima di sisi Allah atas izin Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua adalah syafaat yang ditolak oleh Allah, syafaat batil yang ditolak oleh Allah Jalla wa Ala, sebagaimana telah kita bahas dari syafaat orang-orang musyrikin yang batil. Adapun syafaat yang diterima di sisi Allah Jalla wa'ala dijelaskan oleh Syekh rahimahullah ada padanya dua syarat. Wa liqabulihi syaratan idza hasala kanat asy-syafa'ah syar'iyyah waqi'ah wa idza fukida aw wahid minhuma fasy-syafa'atu mamnu'ah syar'an. Adapun syafaat yang diterima di sisi Allah Jalla wa'ala padanya memiliki dua syarat, dijelaskan oleh Syekh rahimahullah. Jika kedua syarat itu ada, maka jadilah sebagai syafaat syar'iyyah waqi'ah, syafaat yang sesuai dengan syar'i dan akan diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi jika
kedua syarat itu tidak ada, atau salah satu dari kedua syarat itu tidak ada, maka asy-syafa'atu mamnu'ah syar'an. Syafaat tersebut tertolak secara syar'i. Dua syarat tersebut dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, ahaduhuma ayyakuna al-masyfu' lahu musliman. Syarat yang pertama, yang diberikan syafaat adalah seorang muslim. Baik, syarat yang pertama, syafaat itu berlaku jika syafaat itu diberikan kepada seorang muslim. Lianna Allah Jalla wa Ala la yaqbalu syafa'atal kafir al-battah. Karena Allah Jalla wa Ala tidak menerima syafaat bagi orang kafir. Allah tidak menerima syafaat teruntuk bagi orang kafir selama-lamanya, kecuali khusus satu kafir, itu pun cuman diringankan, dan itu maksus sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullah. Satu-satunya syafaat bagi orang kafir yaitu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diadab di neraka Jahannam. Daripada asalnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima syafaat teruntuk orang kafir abadan, selamanya. Sebagaimana ayat-ayat yang dinukil oleh Syekh rahimahullah dari dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Mudaththir, fi qaulillahi jalla wa ala fala tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Ini Allah menafikan syafaat mereka bagi orang-orang kafir, tidak memberikan sedikit pun manfaat syafaat bagi mereka, tidak berlaku bagi mereka orang-orang kafir. Kemudian dalam surat Al-Anbiya, fi qaulillahi jalla wa ala wa la yashfa'una illa liman irtada. Allah Subhanahu wa taala nafikan syafaat di sini kecuali bagi orang-orang yang mendapatkan keridhaan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan ridha dari Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar, dalil yang menegaskan perkara tersebut, fi qaulillahi Jalla wa'ala wa la yarda li ibadihi al-kufr. Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai hamba-hamba yang kafir. Jadi orang-orang kafir, mereka adalah golongan manusia yang tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Jalla wa'ala, sehingga keluar dari golongan manusia yang berhak untuk mendapatkan syafaat. Wala yashfa'una illa liman irtada. Jadi hanya orang-orang yang mendapatkan ridha dari kaum muslimin. Kaum muslimin yang mereka diridhai oleh Allah Jalla wa'ala, mereka lah yang berhak mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Jadi syarat yang pertama, ayyakuna al-masyfu' lahu musliman. Yang diberikan syafaat baginya adalah dia sebagai seorang muslim, karena Allah tidak menerima syafaat teruntuk atau bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Jalla wa'ala sedikit pun selamanya. Jadi haram syafaat bagi orang-orang kafir. Syarat yang kedua,
Atsani dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, ayyadana khaliqus samawati wal ard jalla wa ala. Mendapatkan izin dari penguasa langit dan bumi, yaitu Allah jalla wa ala. Mendapatkan izin dari penguasa langit dan bumi yang memiliki alam semesta ini, yaitu Allah jalla wa ala. فإذا أذن الله في الشفاعة وكان المشفوع له مؤمنا بهذين الشرطين تكون شفاعة مقبولة واقعة في الشرع. Maka apabila, kata Syekh rahimahullah, Allah telah memberikan izin dalam syafaat kepada hambanya, kepada orang yang Allah telah berikan izin kepadanya untuk memberikan syafaat, dan yang diberikan syafaat adalah seorang muslim, seorang yang beriman, dua syarat ini terkumpul, mendapatkan izin dari Allah dalam syafaat, kemudian yang diberikan syafaat adalah seorang muslim, seorang yang beriman, maka syafaat tersebut makbulah waqi'ah fi syara'. Syafaat yang diterima di dalam syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalla 'alaiha kitabullah wa sunnatu nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan adillah dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua syarat yang dijelaskan oleh Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah. Syafaat itu berlaku secara syar'i, ketetapannya dalam syariat berlaku jika mendapatkan izin dari Allah. Syarat yang pertama, mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang kedua, orang yang diberikan syafaat itu adalah muslim yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Jika salah satunya tidak ada, maka tidak ada syafaat yang berlaku ditetapkan dalam syariat. Idza fuqida aw wahid minhuma fasyafa'atu mamnu'ah syar'an. Jika salah satu atau kedua dari syarat itu tidak ada, maka tidak ada ketetapan syafaat yang berlaku. Jadi tidak ada syafaat kecuali dengan dua syarat tersebut. Nanti di yaumul qiyamah, di hari kiamat, orang yang diberikan syafaat adalah seorang muslim beriman, dan yang memberi syafaat telah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan secara rinci oleh Syekh rahimahullah, yang menjelaskan secara gamblang dari dua syarat ini adalah apa yang terjadi pada Sayyidul Khalaiq alal itlaq, Nabiyuna Muhammad salawatullah wa salamuhu alaihi. Dijelaskan oleh Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah, dari gambaran yang sangat jelas dari dua syarat tersebut adalah apa yang terjadi pada Sayyidul Khalaiq alal itlaq, pemimpin semua makhluk secara mutlak, yang paling tinggi kemuliaannya, dimasuk di dalamnya malaikat. Dibandingkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derajatnya di sisi Allah, malaikat ada di bawah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan Sayyidul Khalaiq alal itlaq, yang menunjukkan ketinggian derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai asyraful anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, salawatullah wassalamuhu alaihi.
qala rahimahullah indahu wa'dun shadiq min Allah jalla wa ala fi darid dunya kama ya'tikum fi tafsiri qawlihi subhanahu wa ta'ala asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda dalam surat Al-Isra ayat yang ke-79. Indahu wa'dun min Allah bisyafa'atil kubra wa huwa 'alimun anna Allah la yukhlifu wa'dahu fa idza waqa'a an-nas fi ma'zakin yawm al-qiyamah wa ja'u ila Adam wa qala kalamul ma'ruf thumma ja'u ila Nuh thumma Ibrahim thumma Musa thumma Isa hatta idza balagun Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala lahum ana laha. Perkara yang menjelaskan sangat gamblang dari dua syarat di atas berlakunya syafaat adalah apa yang terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai sayyidul khalaiq alal itlaq. Beliau alaihi salatu wassalam telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala wa'dun shadiq min Allah jalla wa ala fi darid dunya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam ayat yang turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu dalam surat Al-Isra, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini dalam tafsir yang dijelaskan oleh Syekh Asy-Shinqiti rahimahullah dan para ulama ahli tafsir adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah kabarkan di dunia kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu pemberian syafaatul kubra dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat. Syafaat terbesar yang Allah janjikan kepada Rasulullah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Indahu wa'dun min Allah bisyafa'atil kubra atau syafa'atul udma. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam alim, mengetahui, meyakini bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janjinya. Dan ini disebutkan dalam hadis syafa'ah yang sangat panjang yang masyhur sebagaimana di nukil maknanya singkat oleh Syekh Asy-Shinqiti rahimahullah di sini. Dia menghabarkan tentang bagaimana kesengsaraan dahsyat menimpa manusia di mahsyar setelah kebangkitan manusia dihidupkan dari kuburan-kuburan mereka, dikumpulkan seluruhnya di mahsyar sebagaimana sedikit telah kita bahas dari keterangan tafsir sebelumnya. Mereka menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala di mahsyar dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari di atas mereka sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, panasnya membanjiri mereka, menenggelamkan mereka sesuai dengan amalnya. Kesengsaraan, kesempitan yang dahsyat menimpa manusia di mahsyar menunggu keputusan hisab dari perhitungan amal-amal mereka di tempat di mana semua manusia bahkan hayawanat dikumpulkan oleh Allah Jalla wa Ala di mahsyar tersebut. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau
bersabda, "Kaifa bikum idza jama'amakumullah 50,000 sanah thumma la yandurullah ilaikum." Hadis sahih, bisa dilihat dalam As-Silsilah As-Sahihah di Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah SAW mengkhabarkan bagaimana keadaan kalian ketika kalian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar selama kurun waktu 50,000 sanah, 50.000 tahun terkotang-katung manusia. La yandurullah ilaikum, Allah tidak memperdulikan kalian, tidak melihat kalian. Telanjang, tidak beralas kaki, tidak dikhitan, kesengsaraan dahsyat menimpa mereka, panas yang luar biasa menenggelamkan peluh mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka ketika di dunia. Kengerian yang sangat mencekam, dahsyat di yaumul qiyamah selama 50,000 sanah, 50.000 tahun lamanya. Nasallallahu salama wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat mereka. Ini kegoncangan dahsyat, kesengsaraan dahsyat menimpa manusia. Nah, di saat itulah manusia mencari siapa yang bisa untuk memintakan syafaat di hadapan Allah Jalla wa'ala untuk memutuskan perkara mereka, manusia yang terkumpul seluruhnya di mahsyar min awalihim ila akhirihim. Sebagaimana dalam hadis syafaat yang sangat panjang, dari hadis yang sahih, banyak riwayat yang menjelaskannya. Al-Imam Al-Bukhari fi Sahih, demikian juga Al-Imam Muslim dan imam-imam dari ashabus sunan banyak meriwayatkan hadis tersebut yang menjelaskan bagaimana kekacauan manusia selama kurun waktu 50,000 sanah di mahsyar, yang kemudian mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam meminta syafaat agar Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan keputusan atas mereka, umat manusia, dalam kesengsaraan yang dahsyat menimpa mereka. Mereka meminta syafaat agar Nabi Adam meminta syafaat kepada Allah Azza wa Jalla, isfa' lana ila rabbik. Maka Nabi Adam, sebagaimana kita ketahui dalam hadis panjang tentang syafaat kubra tersebut, udur, tidak bisa memberikan syafaat dan menyebutkan perbuatan maksiatnya yang menyebabkan Nabi Adam turun dari surganya Allah Jalla wa'ala. Kemudian Nabi Adam memerintahkan manusia supaya menghadap ke Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian mereka datang kepada Nabi Nuh dan sama meminta agar menghadap Allah Subhanahu wa taala, memberikan syafaat kepada mereka untuk ditetapkan perkaranya. Nabi Nuh alaihissalam demikian juga udud dan menyebutkan dari perbuatan dosanya. Kemudian Nabi Nuh memerintahkan kepada manusia untuk menuju Nabiullah Ibrahim sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah Jalla wa'ala, yang juga demikian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Khalilullah alaihi wassalatu wassalam. Nabi Ibrahim pun sebagai Khalilullah, kekasih Allah, udur, dan menyebutkan kesalahannya.
dari salah 3 kedustaan yang diperbuat oleh Nabi Ibrahim. Dalam riwayat yang lainnya dijelaskan maksud dari kedustaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim memerintahkan untuk menuju kepada Nabi Musa, Kalimur Rahman, yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Musa udzur ketika manusia meminta kepadanya agar menghadap Allah, meminta syafaat kepada Allah. Nabi Musa pun udzur dengan menyebutkan kesalahannya dari pembunuhan yang beliau lakukan alaihissalam. Kemudian Nabi Musa memerintahkan manusia untuk menuju Nabi Isa sebagai ruhullah wa kalimatuh, sebagaimana masyhur dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah tiupkan ruh padanya dan Allah katakan dengan kalimatnya kun fayakun. Lahir Nabi Isa tanpa ibunya disentuh oleh laki-laki, Maryam alaihissalam, atas izin Allah, qudratullah. Perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menetapkan yang demikian. Nabi Isa tidak disebutkan padanya kesalahan dalam riwayat hadis tersebut. Tapi Nabi Isa memerintahkan manusia untuk menuju Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika manusia mereka menuju Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'aqul ana laha, itu untukku, yakni syafaat itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang Allah turunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu hakku, itu untukku. Janji dari Allah Subhanahu wa taala adalah hak. Ini syafaatul udma, syafaatul kubra yang Allah janjikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun sebagai Sayyidul Khalaiq alal itlaq, dan mengetahui beliau alim, Allah memberikan janjinya dan Allah tidak akan memungkiri janjinya, dan mengatakan ana laha, itu adalah untukku, syafaat tersebut adalah untukku dari janji yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Beliau pun meminta izin kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam hadis dijelaskan, fa'astadzinu ala rabbi fayu'danuni, aku meminta izin kepada Rabb. Ini Rasulullah asyraful basar, semulia-mulia manusia secara mutlak, diberikan janji oleh Allah akan diberikan maqam mahmud, syafaatul kubra, syafaat terbesar nanti di yaumul qiyamah. Dan beliau alim dalam keadaan mengetahui, meyakini bahwa janji Allah adalah hak. Setelah kejadian tersebut, beliau meminta izin kepada Allah Jalla wa'ala. Ini berbeda dengan anggapan orang-orang yang menginginkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang-orang musyrikin yang lancang, yang jari, yang tajarru ila Allah, meyakini, memahami bahwa berhala-berhala mereka bisa memberikan syafaat atas izin Allah, waliyadu billah. Ini kesyirikan yang disebut oleh Allah Jalla wa'ala dari asal kesyirikan orang-orang musyrikin. Rasulullah sebagai asyraful anbiya wal mursalin telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan alim. Janji Allah adalah hak, tidak akan dipungkiri oleh Allah Jalla wa'ala. Beliau meminta izin terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sujud dalam waktu yang sangat lama tahtal arsy, di bawah arsyur rahman, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujian yang belum pernah beliau katakan, dan itu adalah ilham di waktu itu.
yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yulhimuni mahamida ahmaduhu biha la tahduruni al-an. Jadi Allah mengilhamkan kepadaku puji-pujian yang belum pernah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapapun. Fa ahmaduhu bitilkal mahamid. Maka aku memuji Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujian tersebut yang baru diberikan ilhamnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min indillahi jalla wa ala. Sujud beliau lama meminta izin kepada Allah dengan memuji dengan puji-pujian yang belum pernah diberikan oleh Allah kepada siapapun. Baru kemudian dalam jangka waktu yang lama Allah memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Muhammad irfa ra'sak, angkat kepalamu, kul yusma' lak, wasal tu'ata, washfa' tushaffa'. Berkatalah, mintalah, akan didengar, akan diberikan. Demikian juga syafaat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau mengangkat kepalanya dan mengatakan awal kalimat yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rabb ummati ummati, yang dipikirkan adalah umatnya. Jadi umatnya banyak yang lari dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang sangat panjang yang antum bisa murajaah fi sahihain dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, dan banyak sekali riwayat hadis ini sebagaimana muhaqqiq menjelaskan takhrij dari hadis ini sangat banyak sekali. Indal Bukhari dari jalan sahabat Abu Hurairah ada 3 nomor hadis yang beliau sebutkan. Demikian juga Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari banyak sahabat yang disebutkan, Ibnu Abbas, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum ajmain, yang meriwayatkan hadis syafaah yang sangat panjang tersebut, yang menunjukkan juga faedah akan kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul khalaiq ala al-itlaq, pemimpin umat manusia, bahkan di atas malaikat Allah Subhanahu wa taala, dari kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, hatta balagun Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahum ana laha, itu untukku. Jadi syafaat tersebut untukku. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji kepadaku maqaman mahmuda, dari syafaatul kubra, syafaatul udma, di mana manusia di mahsyar dalam kegoncangan kesengsaraan yang dahsyat selama kurun waktu 50,000 sanah. Nasallallahu as-salamata wal afiyah lana wa lakum. Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam pemberian syafaatul kubra nanti di yaumul qiyamah. Qala rahimahullah li'annahu 'alimun bil wa'di as-sadiq min khaliqis samawati wal ard wa ma'a ilmihi bil wa'di wa 'idamu jah wa makanahu inda Allah lam yatajarra ay yashfa'a min ghairi idin. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, dalam keadaan yang demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alim dengan mengetahui janji Allah Subhanahu wa taala yang hak.
Demikian juga derajat ketinggian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam indallah, di sisi Allah, kedudukan beliau sebagai asyraful bashar alal itlaq. Beliau tidak lancang kemudian memberikan syafaat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau sujud lama, dalam kurun waktu yang sangat lama beliau memuji Allah dengan puji-pujian yang Allah ilhamkan kepada beliau, yang belum pernah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapapun dari para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal kharra sajidan fa'alhamahu Allah jalla wa ala min al-mahamid ma lam yulhimhu li ahadin qablahu wa la ba'd. Di beliau alaihi salatu wassalam sujud di hadapan Allah tahtal arsh, di bawah arsyur rahman, dan Allah berikan ilham kepadanya puji-pujian yang belum pernah Allah berikan kepada siapapun sebelum atau setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yazal sajidan, beliau terus sujud dan memuji Allah jalla wa ala sampai kemudian Allah perintahkan kepada beliau untuk memberikan syafaat. Ini misdaq liqaulillahi jalla wa ala, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Jadi tidak ada yang bisa memberikan syafaat sampai Rasul pun, manusia tertinggi derajatnya di sisi Allah Jalla wa'ala, di atas malaikat-malaikat Allah, meminta izin kepada Allah Jalla wa'ala, meminta izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang juga menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam makhluk, tidak layak untuk disejajarkan, disembah sebagaimana orang-orang yang menjadikan Rasulullah sebagai sesembahan selain bersama dengan Allah Jalla wa'ala. Puji-pujian yang itu miliknya Allah diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas untuk disejajarkan dengan Allah Jalla wa'ala. Karena Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah makhluk, kemuliaan yang diberikan kepadanya itu min indillah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat tinggi yang ada padanya min indillah, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Disejajarkan, disyirikatkan sebagai sesembahan selain Allah atau bersama dengan Allah Jalla wa ala. Al-jawab la ahad. Fasyafa'atu lil kuffar mamnu'atun battatan. Jadi tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Jalla wa'ala. Hingga dari sini kita mengetahui bahwa syafaat bagi orang kafir terlarang, tertolak. Tidak ada syafaat bagi mereka abadan, selama-lamanya. Ya, syafaat itu hanya bagi kaum muslimin, bagi orang-orang yang beriman. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, syafaatu bighairi idni, bighairi idnillah mamnu'ah. Syafaat yang tidak atas izin Allah Subhanahu wa taala ini tertolak. Tidak ada ketetapan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni, kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rahimahullah, wa qad dallat as-sunnah as-sunnatu as-sahihatu ala anna syafa'ata lil kuffar kharaja minha fardun wahid la nadhira lahu. Berdasarkan dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa syafaat bagi orang kafir itu hanya fardun wahid la nadhira lahu. Ada pengecualian satu saja, tidak ada yang lainnya.
fardun wahid la nadhira lahu. Cuma satu. Itu pun dalam rangka untuk meringankan adabnya, yaitu yang terjadi pada paman Nabi, ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang meninggal dalam keadaan kafir, wal iyadu billah. Jadi kalau dalam hadis terdapat kabar paman Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan kafir dan diadab di neraka Jahannam, jika Rasulullah yang mengkhabarkan, wajib bagi kita untuk beriman. Jangan diingkari sebagaimana anggapan dari sebagian orang, dari sebagian muslimin tidak terima. Rasulullah mengkhabarkan pamannya diadab di neraka Jahannam, orang tuanya diadab di neraka Jahannam, finnar, tidak diterima. Padahal yang mengkhabarkan Rasulullah sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kharaja minha fardun wahidun la nadhira lahu, wa huwa ma thabata fi sahihain anna syafa'at an-nabi sallallahu alaihi wasallam nafa'at Aba Talib. Jadi terdapat hadis fi sahihain, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, yang menunjukkan bahwa syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermanfaat bagi pamannya Abu Talib, tapi untuk meringankan saja, untuk meringankan sedikit dari adab ammuhu sallallahu alaihi wasallam, dari paman beliau alaihi salatu wassalam. Qala rahimahullah, innama kana fi naklin min mawdi'in minan nar ila mawdi'in akhar akhaffu minha. Jadi hanya meringankan adab yang jika tanpa syafaat dari kita, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka paman beliau fid darkil asfali minan nar, di kerak bagian bawah adab neraka Jahannam. Tetapi dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat sedikit dari qa'run nar, dari bagian kerak bawah neraka Jahannam, lebih ringan sedikit, diringankan sedikit adabnya karena syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk paman beliau yang meninggal dalam keadaan kafir. Nah, dalam hadis disebutkan sebagaimana yang dinukil oleh Syekh rahimahullah, la'allahu tanfa'u syafa'ati wa yuj'al fi dahdah minan nar yablughu ka'bayhi lahu na'lani yaghli minhuma dimaguhu. Rasulullah alaihi salatu wasallam berharap syafaatnya bisa memberikan manfaat kepada pamannya, maka diberikan sedikit keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sebenarnya dia fi darkil asfali minan nar, di kerak bagian bawah adab neraka Jahannam, tetapi dipindahkan dari tempat tersebut lebih jauh dari qa'run nar, dari dasar keraknya neraka, fi dahdah minan nar, yang itu pun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pamannya diberikan padanya dua na'al, yang dengan dua na'al alas tersebut pada kedua kakinya mendih dengan alas kaki tersebut dimaguhu, yakni otak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan adab tersebut. Jadi hanya takhfif, diringankan sedikit adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yang semestinya fi darkil asfali minan nar dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun terjadi hanya satu orang, la nadhira lahu, tidak ada yang lainnya kecuali pada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, semestinya di darkul asfali minan nar, kemudian diangkat, diringankan dari darkil asfali minan nar, dari kerak dasar neraka jahanam, dan adabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak riwayat hadis yang menjelaskan dari siksa adab yang diberikan oleh Allah, yang diringankan oleh Allah kepada paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, paman Nabi alaihi salatu wasallam Abbas bin Abdul Muttalib bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, hal nafa'ta Aba Talib bi syai'?" Wahai Rasulullah, apakah syafaatmu itu memberikan manfaat kepada Abu Talib? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Na'am. Huwa fi dahdah minan nar, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar." Jadi dia diadab, lebih diangkat dari qa'r nar, dari dasar neraka jahanam, diringankan adabnya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menegaskan, kalau bukan karena aku, yakni syafaat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakana fid darkil asfali minan nar, maka dia telah menempati adab di kerak dasar neraka jahanam yang paling pedih, adab yang diberikan oleh Allah bagi mereka orang-orang kafir. Yang khafiful adab, diberikan keringanan adab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana kita ketahui, paman Nabi alaihi salatu wasallam pembelaannya luar biasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari permusuhan orang-orang musyrikin Quraisy. Dan apabila kita memperhatikan dalam hadis-hadis ini, menunjukkan juga bahwa Jahannam, neraka Jahannam itu bertingkat, disebutkan dalam hadis sab'u darakat, bertingkat-tingkat. Yang paling bawah, yang paling kerak neraka Jahannam adalah tempatnya mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik, i'tiqadi fi darkil asfali minan nar. Wal iyadu billah. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam juga mengkhabarkan bahwa seringan-ringan adab ahlun nar adalah orang yang diberikan padanya dua alas kaki minar, dari neraka, yagli minhuma dima'u, dengan sebab itu mendidih otaknya. Wal iyadu billah. Dan dia merasa, disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ma yara anna ahadan ashaddu minhu adaban. Dia mengira bahwa tidak ada adab di neraka jahanam yang lebih dahsyat daripada adabnya. Wa innahu la ahwanuhum adaban. Padahal dia yang paling ringan adabnya di neraka jahanam. Ini hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, menggambarkan bagaimana adab yang sangat pedih, meskipun diringankan dari adab di kerak bagian bawah naru jahannam, tetapi paman Nabi alaihi salatu wasallam merasakan bahwa itu adalah adab yang paling pedih. Tidak ada di sana adab yang lebih pedih, padahal dia adabnya yang paling ringan dari penduduk neraka jahannam. Ya, hadis ini menunjukkan kepada kita pengecualian hanya satu, la nadhiralah, tidak ada yang lain.
syafaat yang berlaku bagi paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu pun dalam takhfiful adab, untuk meringankan sedikit adabnya dengan sebab syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun selain paman Nabi tidak ada nas yang menegaskan syafaat bagi mereka. Itu hanya pengecualian fardun wahid la nadhiralah, tidak ada yang lainnya. Ini wajib kita imani, wajib kita mengimani hadis-hadis syafaah yang sangat banyak sekali nanti di yaumul qiyamah. Karena tidak sedikit dari sebagian dari umat muslimin mengingkari hadis-hadis syafaat. Tidak ada itu syafaat. Syekh bin Baz rahimahullah ketika ditanya hukum bagi para pengingkar syafaat di yaumul qiyamah, beliau menegaskan annahu yakfur biingkari, terjatuh dalam kekufuran ketika seorang menghukumi penolakan pada hadis-hadis syafaah yang warid datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu merupakan madhabnya orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Yungkirun, mereka mengingkari syafaah. Apalagi hadis ini, hadis yang sahih, pengecualian kepada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ingkari bahwa tidak ada syafaat bagi orang kafir, padahal nasnya sahih, jelas, dan banyak riwayat dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis syafaat bagi paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, diringankan, sehingga diringankan adab pada paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dalam keadaan kafir. Jadi pembelaan masa hidupnya kepada Nabi alaihi salatu wasallam sangat luar biasa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menegaskan dalam majmu' fatwanya bahwa al-Khawarij wal Mu'tazilah za'amu anna syafa'atahu innama hiya lil mu'minin khassa. Orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah, mereka beranggapan bahwa syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu khusus hanya bagi orang-orang yang beriman. Fi raf'id darajat, untuk mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, ada dari sebagian mereka yang mengingkari syafaat mutlaqan. Jadi semua hadis-hadis tentang syafaat mereka tolak, mereka ingkari, mereka buang. Jadi hati-hati dengan kebodohan ikhwatal iman rahimakumullah. Orang Khawarij itu masyhur dengan jahluhum, kebodohan yang ada pada mereka. Ayat-ayat tentang syafaat, ayat-ayat tentang al-wa'd wal wa'id, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang semestinya itu untuk orang-orang kafir diberlakukan bagi kaum muslimin. Ini orang-orang bodoh. Pentingnya kita mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, agar tidak terjatuh pada pemahaman-pemahaman orang-orang bodoh seperti kaum Khawarij, orang-orang Mu'tazilah. Apalagi dalam bab asma wa sifat, dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, yang semestinya untuk orang-orang kafir dinafikan syafaat, dinafikan juga untuk kaum muslimin. Orang-orang Khawarij mengatakan la yashfa' li ahlil kabair, para pelaku dosa besar itu tidak berhak mendapatkan syafaat, kata mereka.
keyakinan mereka. Li'anna al-kaba'ir la taghfir, karena dosa besar itu tidak akan diampuni oleh Allah. Makanya orang-orang Khawarij mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Jadi syafaat tidak berlaku bagi mereka, orang-orang yang terjerumus dalam dosa besar dari kaum muslimin. Dikafirkan oleh orang-orang Khawarij, pemahaman yang sesat yang ada pada mereka, dan mereka menafikan syafaat bagi ahlul kabair. Pelaku dosa besar tidak berhak mendapatkan syafaat, kata mereka orang-orang Khawarij yang sesat dan banyak menyesatkan kaum muslimin. Jadi apabila keyakinan mereka pelaku dosa besar dari kaum muslimin jika sudah dimasukkan ke neraka jahanam, maka tidak bisa lagi dikeluarkan la bisyafa'ah wala bighairiha, dengan syafaat atau dengan yang lainnya. Tidak bisa lagi pelaku dosa besar dari kaum muslimin ketika sudah dimasukkan ke neraka jahanam abadan, selamanya di dalamnya, tidak bisa keluar baik dengan syafaat atau dengan yang lainnya. Ini keyakinan menyimpang, keliru dan sesat dari golongan orang-orang Khawarij yang menyimpang dari dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ahli Sunnah, sebagaimana kita ketahui, wasat. Pelaku dosa besar dia masih Muslim jika belum sampai kepada tingkat kekufuran perbuatannya. Dia masih Muslim tetapi fasik bikabirotih. Dia adalah orang yang fasik dengan perbuatan dosa besarnya. Kewajiban dia untuk bertobat, mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah ampuni, nanti di hari kiamat tidak akan diadab. Jika Allah tidak mengampuni, maka dia mencicipi adab terlebih dahulu di neraka jahanam. Waliyadu billah. Ini ikhwatal iman rahimakumullah, dari murajaah kita pada keterangan Syekh rahimahullah terkait dengan syafaat di yaumul qiyamah, dari dua syarat yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah kita telah memahami. Yang diberikan syafaat harus sebagai seorang muslim yang beriman, dan syarat yang kedua harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.